ada di tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, jumlahnya sedikit untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama dengan tetangganya, bergabung dengan tetangganya, ya, yang terdekat di rumahnya harus mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang, ya. Jadi minimal tiap rumah tangga harus ada 1 ekor anak domba ini, ya. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, karena ini menuju korbannya Kristus, tidak bercacat celah. Berumur setahun kamu boleh ambil domba atau kambing. 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14, dari 4 hari, kata tanggal 10, hari tanggal 14 disembelih, ya. Jadi dikurung 4 hari, ya. 4 hari itu 4000 tahun sebelum Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Itu 4000 tahun itu sejak Adam jatuh dalam dosa. Nah, waktu dihitung sejak Adam jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa Adam berapa tahun? Nggak tahu saya, ya. Tetapi peta zaman itu dihitung sejak Adam Hawa jatuh dalam dosa, ya. Di sana sudah secara bayangan disembelih seekor binatang, ya, secara bayangan. Tapi itulah domba untuk menutup ketelanjangan Adam dan Hawa. 4000 tahun kemudian baru datang Yesus, ya. 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Itu sebabnya genap seperti Paskah ini. Tanggal 10 dipilih, tanggal 14 disembelih, disimpan 4 hari. Sebelum Yesus disembelih, dikorbankan 2000 tahun yang lalu, sudah disediakan sebenarnya sejak manusia jatuh dalam dosa. Sudah dipilih, ini nanti yang akan dikorbankan. Allah sudah pilih putranya untuk jadi korban. Anak domba Allah jadi korban. Jadi itu digenapi dengan betul, ya. Sudah. Jadi hari 14 disembelih, ya. Seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya waktu senja. Waktu senja, ya. Waktu senja ini disembelih. Domba Paskah itu disembelih waktu senja, ya. Nanti kalau ada waktu saya di situ, tapi kalau tidak ada waktu, ya, di waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi tersembelihnya domba Paskah itu soal ada darah. Karena darah ini yang penting, ya. Karena darah itu nanti dilaburkan di ambang pintu, tiang pintu, ya, disampaikan gini di atas, ya, bukan di bawah, diinjak-injak nanti, ya. Korbannya Kristus bukan untuk diinjak-injak, ya, untuk melindungi pintu rumahmu, ya. Setiap pintu rumah harus ada tanda-tanda. Itu sebabnya harus dipastikan tadi setiap rumah harus ada anak domba ini, ya. Karena apa? Darahnya dipakai, dilaburkan di pintu, tiang pintu dan ambang atas pintu, ya. Ada tanda darah itu, ya. Loncat saja ayat 13. Ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Seir. Itu loh. Kalau lihat darah, aku akan melewati. Itu namanya Paskah. Passover itu dilewati, dilalui. Kenapa? Ada domba Paskah, ya. Dilewati, dilalui, tidak terkena pemusnah itu tadi. Loncat ayat 22, ya. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu, ini darah domba Paskah tadi, ya. Kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Tetap di dalam pintu yang ada tandanya, jangan keluar. Kenapa? Karena di luar sedang berjalan itu pemusnah, ya. Sedang terjadi sesuatu, ya. Saudara, jangan keluar pintu rumah yang ada tanda darah ini sekarang, ya. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulainya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu melewati, melalui, ya tadi loh, ya ini Paskah, artinya Paskah itu, ya, melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulai, ya. Jadi itu jaminan keselamatan, ya, itu dari darah domba Paskah, ya. Itu harus ada di pintu rumah. Itu sebabnya mari, ya, kita pastikan di rumah kita, kepala keluarga, engkau bertanggung jawab, pastikan ada domba Paskah di rumahmu.
Kita beribadah merayakan Paskah di rumah masing-masing sekarang ini. Seizin Tuhan, saya tidak tahu ya, saudara, momen seperti ini. Karena Israel merayakan Paskah itu sudah tidak rame-rame waktu itu di rumah mereka masing-masing. Setiap rumah ya harus dipastikan ada domba Paskah. Ya, saudara. Sekarang kita mau pastikan di rumah tanggamu masing-masing, engkau sedang kumpul dengan keluarga, sedang kumpul, pastikan di situ ada korbannya Kristus. Haleluya. Pastikan rumahmu ada tanda darahnya Yesus. Ya, saudara. Karena ini tergantung keselamatan kita, keselamatan tiap rumah tangga tergantung pada domba Paskah ini. Ya, saudara. Keselamatan rumah kita, ya, seisi rumah kita tergantung kepada korbannya Kristus tadi dikatakan. Ya. Ya. Jadi tidak tergantung dari uang, bukan. Tidak tergantung keselamatan itu dari perbekalan yang ada, dari harta yang ada, dari rumah yang bagus, tidak. Ya. Rumah istana sampai masuk ini mau. Ya. Tetapi yang menjamin keselamatan ada darah domba Paskah atau tidak. Jangan andalkan uangmu, tidak. Ya. Karena kalau saat ini saya tidak bicara soal yang kecil seperti yang kita alami sekarang ya. Terlalu kecil korbannya Kristus itu kalau hanya untuk ini. Ya. Karena ini bicara soal keselamatan. Ya. Keselamatan dari neraka itu. Ini korbannya Kristus itu besar. Jadi bukan hanya sudah melindungi kita dari ya sekarang ini dari penyakit yang Tuhan yakin kita dilindungi oleh Tuhan ya, tapi bukan sekecil itu ya. Sudah yang ingin saya bicarakan adalah keselamatan jiwamu ya, keselamatan kita ini ya saudara, karena itu tidak bisa, keselamatan tidak tergantung dari kekayaan waktu itu ya, ada harta banyak rumahnya atau tidak, rumahnya bagus atau tidak ya, tergantungnya itu keselamatan itu ya, saudara, ada domba Paskah atau tidak, ada darah, tanda darah di pintu atau tidak ya. Nanti akhir zaman kalau pemusnahan zaman, karena hukuman-hukuman akan datang. Kalau Mesir 10 hukuman, nanti di Wahyu ya 21 hukuman. Saya tidak bisa bayangkan ya, saya tidak bisa bayangkan nanti kalau 21 hukuman itu ditumpahkan atas dunia ini, suasananya bagaimana kita menghadapi itu ya. Kalau waktu itu hartamu tidak bisa menyelamatkan engkau, uangmu tidak bisa menyelamatkan engkau, rumahmu ya semua tidak bisa menyelamatkan engkau. Coba kita baca Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayat 4 mengatakan, Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Hanya kebenaran firman ya, saudara, yang akan melepaskan kita dari maut neraka ya, saudara. Kalau ya saudara, murka itu datang, hukuman datang lagi, dikatakan harta tidak berguna ya, saudara. Uang tidak bisa menyelamatkan engkau ya, apa yang engkau miliki tidak bisa menjamin ya. Di luar korbannya Kristus tidak ada jaminan keselamatan. Saya kembali pada Paskah. Tiap rumah tangga itu dijamin keselamatannya oleh darah domba Paskah. Korbannya Kristus itu jaminan keselamatan. Senada dengan itu, waktu Yeriko dibinasakan, ya, saudara, semua hancur. Tetapi ada satu rumah yang tidak kena hukum. Itu rumahnya Rahab, seorang pelacur. Ya, kenapa? Kenapa kok Rahab? Rumah Rahab ini beda dengan rumah yang lain. Yang lain dihancurkan, ya. Tapi dia enggak. Kenapa? Karena di rumahnya ada tanda benang merah kirmisi. Dari mana dia dapat tanda benang merah kirmisi itu? Karena Ibrani dan Yakobus menulis, karena Rahab ini percaya, punya iman. Bukan saja punya iman, tetapi imannya disertai dengan perbuatan ya. Iman plus perbuatan. Dia percaya, dia dengar kabar Allah Israel yang luar biasa dahsyat, mereka ketakutan semua. Dan Rahab percaya. Itu sebabnya waktu dua utusan ini ya, saudara, ke rumahnya, dia sambut ya, karena dia percaya dan dia mohon perlindungan ya. Kemudian dua utusan berkata,
taruh benang merah ini di jendelamu. Ya, saudara. Nah, kita baca sedikit ya. Mari kita penting ini ya. Yosua pasal 2 ayat 18-19. Baca 2 ayat aja ya. Yosua pasal 2 ayat 18. Kitab Yosua pasal 2 ya, ayat 18 mengatakan demikian. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi, ini merah ya, pada darah ya, ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah. Dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencideranya, kamilah yang menanggung akibat penumpahan darahnya. Ya, sudah kumpulkan keluargamu di rumah yang ada tanda benang kirmisi ini. Jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah tidak tanggung, ya, saudara. Tetapi harus pastikan tadi semua berada di dalam rumah, ya. Sama dalam Keluaran 12 tadi dikatakan, ya, semua jangan keluar rumah, ya, saudara. Sekarang kita juga diimbau jangan keluar rumah karena di luar ada banyak virus, ya, istilah itu. Tetapi ya, saya bicara ini ya, yang rohani ya. Jadi jangan dikait-kaitkan ke situ, ya. Sudah Keluaran 12 ayat 20. Tadi ya, 2. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Ini tanda merah darah ya. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi ya. Dan tetap di dalam pintu yang ada tanda darah. Tadi tetap ada dalam pintu yang ada tanda benang merah kirmisi. Sama, itu bayangan saja. Karena domba Paskah sudah digenapi, sekarang darahnya Yesus. Benang kirmisi juga sudah digenapi, sekarang darah Yesus. Itu yang menjamin keluarga kita dalam keselamatan. Karena di bawah kolong langit hanya ada satu keselamatan. Di luar korbannya Kristus tidak ada jaminan keselamatan. Hanya nama Yesus di dalamnya ada keselamatan. Tidak ada nama lain yang menjamin keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus. Di luar itu tidak ada jaminan. Sekarang artinya keselamatan itu hanya dijamin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam korbannya Kristus. Di luar pintu tanda darah, di luar korbannya Kristus, tidak ada jaminan keselamatan. Ya. Mari kita pastikan ada tanda darah di dalam rumah tangga kita. Tanda darah Yesus, ya, tanda penebusan. Itu tanda kelepasan. Ya. Apa buktinya? Ada tanda darah Yesus. Apa buktinya ada domba Paskah di rumahku? Apa ya buktinya ada tanda darah, ada domba Paskah di rumahmu masing-masing? Ya, mari kita baca 1 Korintus 5 tadi. 1 Korintus 5 ya. Karena waktu Paskah itu tidak boleh ada ragi. Semua ragi harus dibuang dari rumah, ya. Sudah makan roti yang tidak beragi, ya. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, ya. Tadi buanglah ragi yang lama. Paskah itu ragi semua harus dibuang. Itu kalau baca kompleknya tadi ya. Semua ragi harus dibuang ya. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 8. Karena itu mari kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Kalau dulu ragi harus dibuang dari rumah waktu Paskah. Ada domba Paskah dalam rumah, ragi dibuang semua. Ya, sekarang ada korbannya Kristus diterima dalam rumah tanggamu. Ada tanda darah di pintu rumah tanggamu. Ada tanda darah dalam nikahmu. Ada tanda darah di hatimu. Ada tanda darah di panca inderamu. Ya, ini ya, maka ya, ragi semua dibuang. Ragi apa? Itu ragi kejahatan, ragi keburukan itu dibuang. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Yang ada jadi murni benar. Ragi keburukan kejahatan dibuang. Ya, saudara. Loncat saja ayat yang ke-11.
tuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul ini ragi itu dosa, keburukan, kejahatan itu kan mencemari ya. Bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul sekarang ini loh ya. Ini dikaitkan dengan ragi yang harus dibuang itu apa? Dosa, kejahatan, keburukan. Ini bukti ada tanda domba Paskah ya, merayakan Paskah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ada darah Yesus, ada darah, kita menghargai korbannya Kristus, dan korbannya Kristus menjamin keselamatan kita. Semua ragi harus dibuang dari kita ya. Itu apa? Cabul ya. Cabul itu ya, yang porno-porno, yang cabul-cabul itu ya saudara. Itu bukti ya saudara. Keluarga yang ada domba Paskah, buang segala yang porno, semua yang cabul, semua yang najis dibuang semua ya. Kikir ya, sifat kikir itu harus dibuang semua ya. Kristus sudah berkorban untuk kita, mau kosok kita ya. Masih menjadi orang yang kikir. Kikir ini gandengannya dengan tamak, serakah ya. Serakah itu suka merampas yang lain. Kikir itu tidak bisa memberi, tidak bisa korban ya. Hanya kumpul saja ya. Masuk mau tapi keluar susah ya. 100 ini aku dapat ya 100, mau keluar, waduh mau dikeluarin, jangan keluar ini ya 100 ya 100 ya. Menjadi kikir. Nah itu harus dibuang semua itu ya. Sudah kikir. Nah terus apa lagi? Penipu. Nah ini ya. Atau dengan semua penyembah berhala ya. Sudah ada berhala modern namanya Mamon ya. Sudah keras hati, tamak, serakah tadi ya. Sudah penipu. Apa lagi ya? Menyembah berhala. Dan jika demikian kamu harus meninggalkannya. Jadi itu semua ragi itu harus dibuang ya. Saudara, semua yang cabul ya, berpikiran ya, saudara, penyembah berhala, penipuan ya, saudara, semua itu harus dibuang. Seperti ragi itu harus dibuang dari rumah kita, maka semua itu harus dibuang dari hidup kita. Bukti ada tanda darah domba Paskah. Karena kalau Paskah dirayakan di rumah ada domba Paskah, pasti ragi darah. Karena tidak bisa merayakan Paskah ada ragi ya. Ragi semua harus buang. Mari ayo sudah. Bukan hanya kita peringati secara jasmani kita pada pagi hari ini, memperingati hari Paskah. Yesus sudah berkorban mati dan dia bangkit ya. Sudah, mari kita merayakan Paskah dengan tidak dengan ragi keburukan, kejahatan, tapi dengan semua ragi dibuang, dosa dibuang, sifat-sifat yang tidak baik tadi dibuang semua ya. Biar kita menjadi ciptaan baru, karena Paskah ini permulaan baru kan tadi ya. Bulan ini harus kamu hitung menjadi baru. Sejak Paskah maka bulan itu dihitung menjadi bulan pertama dari Israel ya. Setiap orang yang kenal korbannya Kristus itu permulaan baru, ciptaan baru ya. Mendapat permulaan baru, lahir baru, itu maksudnya ya. Jadi kita harus buang semua itu ya. Semua ragi dibuang dari kehidupan kita. Saya akan tutup kembali kepada Keluaran 19 ayat 4 tadi. Tuhan bawa Israel keluar dari Mesir setelah tersembelihnya domba Paskah dengan 2 sayap Raja Wali yang besar. Dibawa kepada Tuhan ya. Keluaran 19 ayat 4, ulang saya baca ya sebagai penutup nanti ya. Tetapi ya, Keluaran pasal 19 ya, ayat 4 mengatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu ke atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku ya. Dibawa keluar Mesir dengan 2 sayap. Dibawa kemana? Kepada Tuhan. Dibawa mendekat kepada Tuhan ya. Dibawa kepadaku ya. Kita juga nanti gereja Tuhan dengan 2 sayap burung nasar, kita dibawa mendekat kepada Tuhan. Dan kalau kita dibawa mendekat, sekarang kegenapannya saudara, 2 sayap burung nasar. Oh Tuhan, berikanku sayap burung nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia
terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Sekarang adalah kuasa Roh Kudus. Dua sayap burung laksanakan bahwa kita terbang. Bukan tinggalkan Mesir, tapi kita tinggalkan dunia yang penuh susah. Ya. Oh, kita akan dibawa ke sana kepada Tuhan. Dibawa kepadaku, mendekat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kita dekat Tuhan, Roh Kudus akan membawa kita mendekat kepada Tuhan. Maka Mazmur 62 mengatakan ayat 1-3. Kalau kita dibawa dekat dengan Tuhan, maka ini yang engkau rasakan pada pagi hari ini. Kita merasakan Mazmur 62 ayat 1-3. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Dibawa mendekat kepada Tuhan. Dan kalau kita dekat dengan Allah, hanya dekat Allah, jiwaku tenang. Di tengah kekhawatiran, gejolak, berita dan sebagainya, aku tenang karena dekat dengan Tuhan. Daripadanya lah keselamatanku. Dia jamin keselamatan kita. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Saudara, Tuhan menjamin keselamatan kita. Dan hanya dekat saja, Dia saja kita tenang. Ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku dan bentengku, aku tidak akan goyah. Ada pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Ya, sudah ialah Allah. Ya, hanya dekat Allah saja kita tenang. Mari kita lari. Roh Kudus, bawa aku lari. Bawa aku terbang ke tempat yang tenang. Ya. Nanti memang puncaknya dipelihara 3,5 tahun saat Antikris muncul. Kita dibawa ke tempat yang aman, dibawa ke tempat tenang. Tetapi sekarang dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, ada banyak kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Ya. Mari kita berdoa, Tuhan, mari beri Roh Kudus. Bawa aku ke tempat tenang. Haleluya. Oh, lindungi, kembangkan sayapmu, ya, karena Tuhan, ya, sayap Tuhan itulah sayap yang kuat, membawa kita ke tempat aman. Tapi sayap yang kuat itu sayap yang melindungi kita, ya, sedang menaungi kita, seperti sayap induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Tuhan juga mau melindungi saya dan saudara pada pagi hari ini. Mari kita mau datang pada Tuhan, ya. Kita manfaatkan perjamuan suci yang disediakan di rumah masing-masing. Kita tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan. Kita menaikkan suatu